Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita mendengarkan panggilan ibadah yang terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal. Kita datang menyembah Dia dengan hormat dan sungguh-sungguh kagum. Kita katakan suci, suci, suci. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bersama-sama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sungguh Tuhan, kami datang di pagi yang indah ini, mengaku bahwa Engkaulah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan ungkapan syukur, dengan takjub dan hormat kepada Tuhan. Karena sungguh Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati, yang layak untuk menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini Tuhan,
Kami merindukan setiap kami pribadi lepas pribadi boleh dijamah, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami boleh sekali lagi disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kami boleh sekali lagi semeja perjamuan dengan Tuhan, mengingat dan merayakan karya terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biar kami memasukinya dengan hati yang sungguh siap, dengan hati yang sungguh fokus dan terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-58. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari dalam keheningan dan kesunyian kita boleh sekali lagi mengambil waktu ini untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memeriksa setiap pelanggaran, setiap hal yang kita sudah perbuat sepanjang minggu ini yang mendukakan hati Tuhan. Sementara kita merenungkan, singer akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dengan hati yang sungguh rendah kepada Tuhan. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di hadapan Allah yang suci tidak ada tempat sedikit pun bagi dosa. Mari kita datang di dalam segala kerapuhan jiwa dan hati kita, di dalam keletihan kita. Kita datang kepada Dia yang mau mengerti dan menerima kita kembali ketika kita bertobat. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan. Mari kita berdiri, kita katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan
yang paling sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti, sebab Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Ya Tuhan, Engkau yang paling mengerti siapa kami. Sementara kami seringkali tidak menyadari dan tidak mengenal diri kami. Kami seringkali terbawa oleh dunia ini dengan segala penilaian yang ada dan segala pengajaran, ideologi, filsafat. Dan itu semua mempengaruhi kami tanpa kami sadari. Tuhan, hari ini di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Engkau tak sangat tahu siapa kami. Karena itu ya Tuhan, dengan berdasarkan kami mau terus belajar mengenal diri kami sehingga kami lebih mengenal Tuhan. Kami memohon pengampunan. Karena kami manusia yang tidak layak, manusia berdosa. Banyak hal yang kami perbuat, katakan, pikirkan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami datang hari ini, kami mendapatkan kekuatan dan arahan baru untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami boleh lebih setia lagi di dalam perjalanan kami mengiring Tuhan sebagai murid Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, kami hidupi dengan tanggung jawab. Kami hidupi dengan benar. Dan membawa seluruh keberadaan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami, teguhkan dan kuatkan iman kami untuk kami berjalan dengan benar dan setia di dalam jalan-jalan Tuhan. Hanya bersandarkan anugerah, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa terambil dari Mazmur 119 ayat 38 sampai dengan 39. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Syukur kepada Tuhan, rahmat-Nya dicurahkan bagi kita yang boleh mengaku dan percaya. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu
anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah. Sekali lagi, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Pujilah Tuhan, kita mau terus memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat yang ke-54 dan 55. Kita boleh baca bersama-sama. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Jonathan Prasetya. Sebelum itu kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dengan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Stephen.走进新的年，心中甜美欢喜，口中发出的一句话，主啊，我感谢你，赐下你的恩膏。沐浴在你的爱里，不管着我的名字，把我带进你的岁月里，赐给我智慧、胆量和能力。跨越高山横渡海洋，骑着你大地，决心要把福音传遍，传了山谷和消息，一步一步地走下去，一步一步走到底。新的一年，新的时代里，主啊，我传扬你。走进新的一年，心中甜美欢喜，
口中发出的计划。主啊，我感谢你，实现你的恩膏，沐浴在你的爱里，呼唤着我的名字，把我带进你的岁月里。赐给我智慧、胆量和能力，跨越高山、横渡海洋，骑着你大地，决心要把福音传遍，村落、山谷和小溪，一步一步地走下去，一步一步走到底。新的一年，新的时代里，主啊，我传扬你，一步一步地走下去，一步一步走到底。新的一年，新的时代里，主啊，我传扬你，主啊，我传扬你。Tolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pujian yang boleh mengingatkan kami kembali untuk terus mengabarkan Injil-Mu, untuk setia mengikut Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh mengaku dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan boleh mendengar permohonan kami, dan Tuhan boleh mengampuni dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika sebentar lagi kami juga akan diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, berikan hati yang taat, hati yang tergerak untuk melakukan kebenaran firman-Mu, hati yang lembut untuk diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara terkasih, dimanapun saudara berada. Berharap dalam keadaan yang baik, berharap dalam keadaan yang sehat, dan keluarga saudara juga dalam keadaan yang sehat. Mari kita sama-sama untuk membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andrea, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita
yang bukan hanya mendengar namun juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mungkin kenal seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Seorang pahlawan Prancis yang sangat terkenal. Hampir di dalam peperangannya dia tidak pernah kalah. Dia sangat luar biasa. Dan rahasia suksesnya bukan terletak pada strateginya yang luar biasa, kreativitasnya, tetapi caranya yang sangat simple dan sederhana. Saudara pernah mungkin mengingat kisah sejarah ini, yaitu bakar kapal. Setiap kali dia dan pasukannya sampai ke suatu daerah, suatu pulau pertempuran, dia meminta prajuritnya untuk membakar kapalnya. Dan prajuritnya mengikuti arahan, instruksi daripada Napoleon ini. Kapalnya dibakar semuanya, artinya apa? Artinya tidak ada lagi jalan untuk mundur. Sehingga ketika mereka berperang, mereka hanya melihat ke depan. Tidak ada alasan untuk mundur. Dan mereka menyerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan seluruh tenaga untuk mengalahkan musuh itu. Dan akhirnya kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan. Ya, luar biasa sekali, saudara. Strategi yang sangat sederhana, namun harus dilakukan dengan penuh keberanian. Nah, saudara-saudara terkasih, menariknya di sini adalah si Napoleon itu bisa memberikan instruksi dan kemudian prajurit-prajuritnya itu mengikutinya. Prajurit-prajurit itu mengikuti instruksi itu untuk bisa bersama-sama berperang dengan pahlawan Napoleon Bonaparte, dan mereka meraih kemenangan bersama dan menaklukkan musuh-musuhnya. Saudara, inilah yang saya maksudkan dengan mengikut Yesus tema pada hari ini. Mengikut Yesus juga harusnya melihat ke depan, tidak berpikir mundur ke belakang, dan dengan sederhananya kita bisa menjelaskan bahwa mengikut Yesus kita sudah membakar kapal yang di belakang itu. Mengikut Yesus artinya terus punya melihat arah yang ke depan, tidak berpikir mundur, tidak menyerah, penuh dengan keberanian, penuh dengan tanggung jawab, dan di situ kita sungguh-sungguh meraih kemenangan demi kemenangan. Kalau kita katakan ini adalah sebuah peperangan rohani. Dan itulah yang terjadi pada diri murid-murid kalau kita melihat langsung di Kisah Rasul, di mana mereka mengikut Yesus dengan setia. Mereka meraih kemenangan-kemenangan di dalam peperangan-peperangan rohani yang ada. Mereka melakukan pelayanan dengan luar biasa. Mereka tidak takut ketika mereka dicemooh. Mereka tidak takut ketika mereka diadili. Dan mereka melakukan semua itu demi Yesus yang mereka percayai itu. Mereka setia sampai akhir hidupnya. Mereka mati martir satu demi satu. Sampai akhir hidupnya mereka mengikut Yesus dengan setia. Itulah maksudnya mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita punya kesungguhan hati seperti ini? Apakah kita bisa mengikut Yesus sampai akhir nanti, di mana dalam perjalanan kerohanian kita mungkin mengalami tantangan, kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi apakah kita bisa setia sampai akhir, kita bisa berkata, aku mau terus mengikut Yesus. Nah, sebenarnya apa yang kita bisa lihat di dalam perikop ini? Mengapa sampai akhirnya murid-murid bisa sampai akhirnya setia, sampai matinya mereka mengikut Yesus? Nah, ternyata kalau kita melihat perikop yang tadi kita baca, maka kata-kata ini sangat jelas mengandung makna yang penting. Bukan hanya Yesus penuh dengan kuasa, sehingga waktu dia berkata kepada murid-murid itu, ikut aku, punya karisma yang besar. Banyak orang yang berkata, kok bisa? Murid-murid pada saat itu langsung dalam sekejap langsung mengikut Yesus. Napoleon Bonaparte aja bisa. Pemimpin yang berkarisma aja bisa. Apalagi Yesus yang penuh dengan kuasa. Punya keilahian yang luar biasa pada saat itu. Punya daya magnet yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam sekejap murid-murid itu langsung meninggalkan perahunya, membakar perahunya itu, mengikut Yesus.
dan setia sampai seterusnya, meskipun penuh dengan kondisi yang tidak mudah. Kadang-kadang mereka naik dan turun, kita tahu, seperti Simon Petrus misalnya. Tetapi kalau kita melihat sampai akhirnya mereka kemudian setia untuk mengikut Yesus. Sebenarnya ini bukan hanya kalimat Yesus yang penuh dengan kuasa, tetapi ini adalah kalimat Yesus yang penuh dengan makna. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Makna apa yang terkandung di dalam ayat 19 ini? Saya akan bacakan ayat 19 buat kita semua. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, yang pertama, mari kita fokus dengan kata ikutlah aku. Saudara, ini makna yang sangat penting. Ikutlah aku. Seorang teolog menjelaskan begini, ketika seorang membuat keputusan untuk mengikut Yesus, maka ia harus pertama-tama belajar siapa Yesus itu. Ketika ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka yang pertama-tama ia harus mengenal dan percaya siapa Yesus. Dan ia harus menerima itu. Setelah belajar mengenal, ia harus menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya itu. Tanpa ini kita tidak mungkin berlanjut ke bagian berikutnya. Dan inilah yang dikatakan bahwa ketika dia mengenal dan menerima Yesus, ini artinya head sedang diubahkan oleh Yesus. Kognitif atau head itu sedang diubahkan oleh Yesus. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat "dan kamu akan dijadikan". Dan kamu akan dijadikan. Saudara, ini adalah elemen yang kedua, berbicara di level hati, heart. Kamu akan dijadikan. Artinya adalah ketika seorang memahami firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengubahkan karakter mereka dari dalam hatinya, maka Roh Kudus akan meremukkan manusia lama kita dan kemudian akan menciptakan kembali manusia yang baru. Ada karakter-karakter yang ilahi yang baru itu, sehingga serupa dengan gambarnya sebagai murid Yesus. Nah, ketika kita mengikut Yesus, mengenal siapa Yesus, jangan berhenti di sana, tetapi membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita. Ini level yang kedua, yaitu heart. Tadi yang pertama adalah head, yang kedua adalah heart. Dan kemudian yang ketiga, penjala manusia. Jika kita menerima Yesus dari kepala kita, head, berlanjut ke hati, heart, maka kita akan mengalami perubahan di dalam apa yang akan kita lakukan, yaitu hands, tangan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu adalah hasil dari apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan. Sehingga head, heart, hands itu akan mengubahkan kita sepenuhnya ketika kita mengikut Yesus. Nah, seharusnya murid Yesus yang sudah diselamatkan punya satu tujuan di dalam hands, yaitu melakukan perbuatan baik, good works, dan juga melakukan penyebaran berita baik. Good news, good works, dan good news. Jadi apa yang kita pelajari tentang Yesus, membiarkan Yesus ada di dalam hati kita, mengubah hati kita, meremukkan hati kita, dan kemudian itu akan tampak di dalam perbuatan kita, di dalam good works dan good news. Melakukan berita baik dan melakukan pekerjaan baik. Dan disitulah yang seharusnya terjadi di dalam diri murid-murid dan setiap saudara dan saya.
Oleh karena itu Roma 8 ayat 29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi seharusnya saudara dan saya, ketika kita berkata bahwa saya ikut Yesus, harusnya kita punya karakter ilahi yang semakin serupa dengan Yesus itu. Karakter kita, sifat kita mirip seperti Yesus itu. Makin lama kita makin mirip. Setelah sekian lama menjadi orang Kristen, kita makin mirip dengan Dia. Dan kehidupan lama kita makin kita bakar di sana, kita buang ke sana, tidak pernah kita kembali kepada mereka. Dan ini menarik sekali saudara, ketika murid-murid itu mengikuti Yesus. Dan kita lihat di ayat 20 sampai 22, dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Wah, ini benar-benar mereka membakar kapal di dalam waktu yang singkat, penuh dengan pergumulan. Mungkin pada saat itu mereka juga orang sederhana, mereka punya sistem kehidupan yang lama. Tetapi mereka mengerti betul ada kuasa yang turun atas diri Yesus memanggil mereka. Bukan hanya kuasa itu, tetapi juga penuh dengan makna dari tiga hal tadi. Bagaimana mereka sungguh-sungguh bisa mengenal siapa Yesus. Lalu mereka diubahkan dan kemudian mereka melakukan perbuatan sebagai penjala manusia. Seorang bernama Jack sangat kritis sekali pemikirannya. Jemaat di gereja itu melihat dia sangat rohani. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit mengenai kekristenan. Bahkan filsafat maupun apologetika, saudara, ini istilah yang mungkin tidak familiar, itu menjadi makanan sehari-hari untuk bergumul di dalam perdebatan kekristenan melawan agama yang lain atau filsafat yang lain. Kalau ada lomba debat, pasti Jack memenangkannya. Dia tahu apa yang dia percaya, mengapa ia mempercayainya. Tetapi ada hal yang hilang di dalam kerohanian Jack. Doa pribadi, disiplin rohani, dan persekutuan antar saudara seiman menjadi prioritas yang kesekian di dalam hidupnya. Akhirnya Jack mengalami kekeringan. Dia adalah orang yang sangat tidak hangat terhadap sesamanya. Dan ini yang dimaksudkan dengan a faith of the head, iman kognitif. Jack mengalami iman kognitif, menonjolkan satu sisi di dalam aspek kerohanian saja. Christina, seorang wanita muda yang sangat berbeda dengan Jack. Dia punya pengalaman rohani yang mendalam. Menjadi worship leader yang sangat passionate, totalitas melayani Tuhan. Ketika membaca kitab suci, Christina tidak suka menggali, mempelajari terlalu dalam. Dia lebih senang dengan spiritual zack. Maksudnya adalah begini, mengambil ayat firman Tuhan, lalu dikenakan di dalam hati, lalu diresapi, lalu dia merasakan jamahan kuasa kehadiran Tuhan. Mungkin dia sambil merem-merem dia berkata, haleluya, haleluya, Tuhan baik. Ketika dia melihat dan mendengar ayat firman Tuhan itu. Namun suatu kali ketika Christina sedang bergumul, pergumulan makin menghimpitnya dalam persoalan keluarganya. Dia sudah meminta suara dari Tuhan, sudah mengangkat tangannya. Dan suatu hari ia menceraikan suaminya. Satu gereja kaget dan dia berkata begini, Tuhan yang menyuruh saya menceraikan suami saya. Waktu saya doa, saya dengar jelas suara Tuhan.
Saya jelas sekali pada saat itu ada suara yang audible berbisik kepada saya, ceraikan suami kamu. Itu yang disebut a faith of the heart. Iman afeksi. Tadi sebelumnya iman kognitif, sekarang iman afeksi. Yang ketiga, Jennifer. Berbeda dengan Jack dan Christina. Bagi Jennifer yang penting action. Belas kasihan melayani orang lain itu yang terpenting. Percuma kalau tidak ada perbuatan. Dia banyak terlibat di dalam pelayanan sosial, tanpa sadar dia juga bertemu dengan penganut agama yang lain. Sama-sama berkunjung ke panti asuhan, sama-sama berkunjung ke panti jompo. Dan akhirnya di dalam segala pergumulannya dia berkata bahwa semua agama itu sama. Yang penting kita itu berbuat baik bagi sesama. Semua agama itu sama. Agama itu baik asal penganutnya berbuat baik. Dengan kata lain, Jennifer sedang berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jennifer memiliki a faith of the hands. Iman perbuatan. Intinya, baik Jack, Christina, Jennifer sedang memiliki iman yang terpecah, fragile, daripada faith. Fragile faith, iman yang terpecah-pecah, tidak utuh. Dan iman yang terpecah itu akan berdampak sangat negatif. Hari ini banyak orang Kristen memiliki iman yang seperti Jack misalnya. Dia fokus pada head spirituality-nya. Bahkan dia juga ada yang fokus pada heart-nya. Dan mungkin ada yang fokus seperti Jennifer, fokus pada hands-nya. Saudara, dampak negatifnya kalau head saja yang dipentingkan, jangan dibalik katanya. Jikalau hanya fokus di head saja yang dipentingkan, maka akan terjadi formalitas, maka akan terjadi skeptis, maka akan terjadi kesombongan rohani karena terlalu banyak pengetahuan. 1 Korintus 8 ayat 1. Maka kalau ternyata jikalau heart-nya saja yang dipentingkan, keduanya diabaikan, maka bisa terjadi emosionalisme. Semua berdasarkan emosi. Bahkan lebih parahnya adalah mistisisme. Tuhan berbicara kepada saya, buktinya bagaimana? Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Tidak bisa diklarifikasi dengan standar yang objektif. Dan bahkan ini bisa mengarah pada ajaran sesat. Dan kemudian jikalau hanya hands-nya saja yang dipentingkan, keduanya diabaikan, maka ini menjadi moralitas yang kosong. Hanya melakukan ritual Kristen sekedar melayani program, tetapi tidak ada makna. Akibatnya bisa mengabaikan kebenaran. Nah, seharusnya kita menjadi murid yang memiliki iman yang utuh. Kalau kita lihat Markus 12 ayat 30 dikatakan begini, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ada head, ada heart, ada hands di sini. Kita persembahkan semua untuk Tuhan. Artinya ketika kita menjadi murid Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita memiliki iman yang utuh dan mempersembahkan seluruh aspek elemen rohani kita kepada Tuhan. Bapak Gereja Agustinus berkata begini, bukti engkau mengasihi Tuhan adalah cari tahu tentang siapa Tuhan, plus alami kehadiran Tuhan. Bukti engkau mengasihi Tuhan, cari tahu siapa Tuhan, plus alami kehadiran Tuhan. Tidak bisa hanya salah satunya.
Tidak bisa ditawar. Hanya cari tahu siapa Tuhan tanpa mengalami kehadirannya. Kau hanya tahu fakta tentang Yesus. Tidak pernah kenal, tidak pernah dekat sama Dia. Tetapi engkau hanya alami kehadirannya tanpa pengen cari tahu. Jangan-jangan ini hanya emosional. Hanya sesuka-sukamu yang kamu mau kenal. Tapi Yesus ingin dikenal. Yesus ingin supaya kita belajar tentang Dia. Allah menurunkan firman-Nya agar kita belajar makin tahu, terus makin tahu, makin mendalam tentang Dia sehingga kita makin dekat dengan Dia. Itu Agustinus berkata seperti itu. Dan apakah kita sungguh-sungguh untuk mencari tahu dan terus mengalami akan kehadirannya? Dan itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam jemaat mula-mula, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-42, saya akan bacakan. Di sini ada head, ada heart, dan ada hands. Coba saudara lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41, mana yang head, mana yang heart, dan mana yang hands. Yang head, ayat 42, dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada head, lebih menonjol. Persekutuan ada hands barangkali. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada heart juga di sana. Kemudian yang menonjol di heart, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ada worship di sini. Mereka dengan hati, dengan ketulusan mereka memuji, menyembah Tuhan di sini setiap hari. Dan kemudian ada hands, ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada hands, mereka melakukan good works kepada saudara seiman. Mereka bagikan itu, hartanya saling berbagi satu dengan yang lain. Hasil dari apa yang mereka pikir dan mereka rasakan membuahkan perbuatan baik. Dan apa dampaknya? Ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Karakter mereka menjadi karakter yang ilahi itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan, saudara. Oh, jelas di sini mereka menjadi ramah satu dengan yang lain. Mereka bukan menjadi orang yang dingin, kerjaannya hanya baca Alkitab saja. Tetapi mereka mau berbagi hidup dengan orang lain. Mereka ramah satu dengan yang lain. Sampai ada komunitas lain ngelihat, wah itu siapa? Dan tertarik masuk di dalam komunitas seperti itu. Mari kita refleksi di dalam kehidupan bergereja kita seperti apa. Kalau saya perhatikan di gereja-gereja banyak kelompok minat. Ada berbagai bidang yang ada. Bidang misi ada kelompok orang tertentu senang adventure, senang pergi, keluar. Bidang pembinaan, kacamatanya tebal, baca buku terus. Bidang ibadah, antusias, karena mereka ujung tombaknya ada worship leader yang punya heart yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bidang persekutuan, orangnya harus hangat, hospitality, karena kebanyakan mereka jadi asyir. Tetapi uniknya, saudara, ini bukan jenis iman yang utuh kalau terus menjadi culture. Menariknya adalah jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul itu adalah kelompok itu yang memuji Tuhan. Tetapi kelompok itu juga
yang ramah dengan orang-orang. Dan kelompok itu juga yang rajin bertekun di dalam pengajaran. Dan kelompok itu juga yang rajin bertekun di dalam doa. Dan kelompok itu juga yang akhirnya disukai semua orang. Tidak ada pemisahan minat atau tidak ada pemisahan iman yang terjadi dalam kebanyakan gereja saat ini. Dan artinya, saudara, mereka benar-benar menerapkan bahwa di dalam pola kerohanian, disiplin kerohanian itu, mereka sedang mencari atau mereka sedang mengerjakan pencarian iman yang utuh itu. Sekedar iseng aja. Kalau seandainya, ini iseng saudara ya, pemikiran iseng. Orang-orang yang ada di bidang misi nanti tukeran dengan bidang pembinaan. Jadi yang misi mengerti bagaimana bermisi. Belajar dulu bagaimana bermisi. Yang bagian pembinaan tuker di misi. Sudah banyak baca buku, lakukan di dalam perbuatan. Kira-kira begitu ya. Terus kemudian dalam bidang worship sama persekutuan ditukar. Wah, itu ada baiknya juga. Ya, ini sekedar ide iseng yang pokoknya kita harus berpikir keras bagaimana supaya kita bisa mendapatkan iman yang utuh. Dan bukankah itu yang Kristus lakukan buat kita? Kristus tidak memisahkan ketiga aspek itu. Dia mengajar. Dia juga mengkritik orang-orang Farisi yang punya pengajaran yang salah. Tetapi dengan hatinya yang lemah lembut, yang penuh dengan belas kasihan, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia mengasihi orang banyak. Dia betul-betul melayani murid-muridnya, membasuh kaki muridnya, bahkan dia ikut menangis. Ketika Marta dan Maria kehilangan saudaranya Lazarus itu, dia menangis. Dia tahu Allah Maha Kuasa bisa membangkitkan. Tetapi dia berempati dengan sedihnya itu. Dan dengan hands-nya itu, dia betul-betul menerapkan hidupnya, melayani setiap saudara dan saya. Menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Bukan hanya bicara, tetapi dia memberikan hidup sepenuhnya, tubuhnya dibiarkan terpecah-pecah di atas kayu salib, supaya kau dan saya punya iman yang utuh. Tetapi seringkali kita menjadi orang Kristen sekian lama justru punya iman yang terpecah-pecah. Bukankah Kristus memberikan keutuhan hidupnya? Dan dia membiarkan tubuhnya terpecah-pecah agar saudara dan saya sungguh-sungguh diselamatkan dan punya iman yang utuh di dalam Tuhan. Maukah kau sungguh-sungguh menerapkan bagian firman Tuhan ini untuk punya iman yang utuh sehingga engkau bertumbuh? Dan tidak hanya menerapkan di satu sisi saja. Kita ada di zona nyaman yang itu mungkin membuat kita tidak bertumbuh. Dan itu sebabnya Yesus menerapkan di mana murid-murid menghadapi banyak sekali tantangan. Supaya apa? Mereka digoncangkan zona nyaman mereka. Ada angin ribut di sana. Dan panggilan ini terus berlaku sampai pada akhirnya. Murid-murid terus diproses tantangan demi tantangan. Dan setelah ini Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak enak. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jangan ada di zona nyaman maksudnya. Jangan ada di pola kerohanian yang nyaman maksudnya. Tetapi terus bertumbuh. Dalam penderitaan pun Tuhan bisa pakai untuk mempertumbuhkan iman kita. Sehingga saya percaya saudara dan saya boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang setia. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Tubuh yang terpecah-pecahkan diberikan kepada saudara dan saya supaya kita memiliki iman yang utuh. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh mengikut Yesus di dalam segala kondisi yang ada. Dan ajarlah kami boleh keluar dari zona nyaman kami, dari pola kerohanian kami yang mungkin kami sudah tidak berpikir kembali karena itu sudah tradisi dari dulu. Karena itu ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan berkati setiap kami. Bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami senang belajar, tetapi kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan menerima perjamuan. Waktunya bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat kita berikan baik dalam secara transfer maupun juga melalui scan QR Code yang nanti akan ada di dalam layar Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Maka ketika kita sekali lagi saat ini beri kesempatan untuk menyatakan respon kita, mari kita datang baik dengan harta maupun dengan karya, dengan seluruh hidup kita, menyatakan Yesus di dalam kita. Dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan hidupmu kitab terbuka yang dibaca sesamamu. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu,
Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika firman Tuhan sekali lagi menyapa dan mengingatkan kami. Sesungguhnya kami perlu terus mengevaluasi diri dan senantiasa memperbaiki diri kami Tuhan. Karena kami seringkali terjebak memiliki satu iman yang terpisah-pisah. Namun pada saat ini kami bersyukur Tuhan kembali meneguhkan dan mengingatkan kami. Untuk sekali lagi hidup kami boleh kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan secara utuh. Dan satu kerinduan dan doa kami Tuhan, baik melalui persembahan yang boleh kami bawa, maupun seluruh hidup kami Tuhan, seluruh keseharian kami, biarlah nyata Yesus di dalam kami. Biarlah sungguh Tuhan, hidup kami menyatakan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk waktu ini. Dan terima kasih untuk jamahan dan pemulihan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, kami keluarga Adat Besar Ang Hock Chun memperkenalkan diri. Saya Yakob Ang dan istri saya Cucun. Anak pertama saya Ferdi, anak kedua saya Marcel, dan anak ketiga Tasya. Kami bergabung dengan GKY sejak tahun 2008 sampai sekarang. Besar harapan saya beribadahlah sampai senantiasa Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara sekalian. Tidak terasa waktu sudah menghantarkan kita memasuki bulan Maret. Bulan Maret sebagai penanda datangnya musim baru, musim semi. Dan itu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Dan biarlah pengharapan itu selalu ada di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Jonathan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus. Dan rekan-rekan yang sudah dengan setia terus ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Mari kita terus hidup di dalam semangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan berkenaan dengan warta pastoral di minggu ini. Yang pertama adalah di hari Rabu nanti kita akan sama-sama berdoa di persekutuan doa malam. Dan Rabu ini akan dilayani oleh Guru Injil Andi Tangkilisan dengan tema Ingatlah Selalu Akan Dia. Bapak Ibu silakan mencatat nomor ID di aplikasi Zoom maupun bisa mengikuti melalui YouTube channel daripada gereja kita. Berikutnya Komisi Kaleb mengadakan persekutuan di hari Jumat nanti. Tema yang akan dibawakan adalah kebenaran yang memerdekakan. Jumat pukul 10, Zoom meeting ID sudah tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian juga. Bapak Ibu berkenaan dengan sebentar lagi kita akan menyongsong hari Jumat Agung dan juga Paskah. Maka gereja mengundang Bapak Ibu apabila ada di antara Bapak Ibu yang hendak didoakan bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung. Karena itu Bapak Ibu silakan bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu untuk memberikan pokok-pokok doa, sehingga pokok-pokok doa itu tetap konfidensial dan kami akan sama-sama doakan di hari peringatan Jumat Agung itu. Kita mungkin tidak bisa bertatap muka, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap
bersama kita. Karena itu di dalam rangkaian ibadah Jumat Agung kita akan sama-sama berdoa. Para hamba Tuhan akan menumpangkan tangan dan Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan pokok-pokok doa, permintaan doa yang hendak disampaikan untuk kemudian menghubungi hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu merasa lebih bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu hendak doakan. Demikian berikutnya jadwal penatalayan di Minggu 14 Maret. Liturgis adalah Ibu Natalisa, pemusik Bapak Amon, pengkhotbah Guru Nyil Tatang, singers Ibu Arlisa dan juga Ibu Cynthia, persembahan pujian dari keluarga Bapak Ateng. Dan ini adalah 1 minggu terakhir sebelum minggu depan pendaftaran daripada jemaat untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan Badan Pengurus Majelis Jemaat GKY Greenfield. Karena itu silahkan Bapak Ibu untuk mengambil salah satu opsi. Yang pertama adalah pemilihan langsung. Bapak Ibu silakan hubungi tata usaha ataupun hamba Tuhan untuk mendaftarkan diri. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi atau website yang sudah tertera. Bapak Ibu silakan mengikuti apa yang sudah diarahkan dan mari bersama-sama untuk menggunakan hak pilih kita agar estafet kepemimpinan dapat berjalan baik. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang baik yang terus boleh memberikan waktunya, dedikasinya untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Demikian Bapak Ibu, warta gereja kita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama doakan dengan keyakinan bahwa ketika menyerahkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan berkarya di tengah-tengah kita. Kita doakan untuk bangsa dan negara. Di tengah upaya-upaya penanggulangan pandemi, kita doakan langkah vaksinasi maupun tenaga medis yang berada di garis depan, biar mereka terus boleh mendapatkan semangat yang baru dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan bagian mereka dan juga kita bisa melewati pandemi ini. Kita doakan juga persiapan hati setiap kita jemaat Tuhan memasuki satu peringatan penting di dalam kalender gerejawi, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa agar di masa-masa Prapaskah ini kita boleh lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengerti kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita doakan pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa tiada henti untuk masalah yang terjadi di tengah kami, yaitu pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini. Tuhan, banyak hal terdampak oleh karena pandemi ini. Kami melihat banyak orang mengalami pergumulan, kesulitan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon agar tangan Tuhan terulur bagi setiap kami. Sehingga apa yang diupayakan pemerintah boleh mengurangi apa yang menjadi beban kami. Dan upaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar. Dan kami boleh berangsur-angsur kembali kepada apa yang kami harapkan, yaitu keadaan menjadi pulih kembali. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemulihan ekonomi dan pemulihan aspek lain daripada kehidupan berbangsa bernegara dan juga pemulihan daripada dunia ini. Kami menyerahkan juga untuk pemulihan gereja dan itu dimulai dari diri kami ya Tuhan. Untuk tetap dekat dengan Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa Lent atau masa Prapaskah, biar kami terus lebih banyak mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu menyatu di dalam kehendak kami. Kami rindu Tuhan ubahkan kami setiap waktu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, pribadi-pribadi yang lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini. Dan kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, agar ada selalu tangan perlindungan Tuhan bersama dengan kami. Dan kami bisa melewati masa-masa sulit ini dan melihat Tuhan
kemurahan-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat pengutusan terambil dari Mazmur 119, 105, dan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Saudaraku terkasih, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang melindungi kita, dan Allah yang menjadi sumber berkat kita. Karena itu, biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.